Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fahmi di channel Mix ID. Dan di video kali ini gue akan membawakan segmen baru, yaitu adalah Gamepad Games, yaitu dimana gue akan memainkan game-game yang sudah memang bawaannya itu support gamepad. Nah, di game pertama ini gue punya sebuah game yang mungkin kalian udah tahu kalau ini game ada di Android dan ini game juga cukup bagus. Tapi mungkin kalian belum tahu kalau game ini sudah support gamepad tanpa kalian harus setting-setting apapun ya. Nah, jadi gamenya adalah Errand Hunter Souls. Jadi kalian itu bisa download ini game di Play Store. Jadi ukurannya juga untuk downloadnya nggak nyampe 2 gigaan, sekitar 2 gigaan. Kalau udah selesai, udah keinstall itu ukurannya sekitar 5 gigaan. Dan ini game seru banget cuy. Dan untuk penggunaan gamepadnya sendiri ini udah lancar banget ya. Memang sudah siap untuk dimainkan menggunakan gamepad. Nah, untuk settingannya kalian bisa masuk ke setting ini. Lalu kalian masuk ke battle dan kalian lihat joystick instruction. Nah, di sini kalian bisa cek aja sendiri untuk penggunaan attack-nya, untuk lock si musuhnya, behemothnya ya kalau di sini ya. Jadi ini game tuh sebenarnya banyak yang bilang ini game mirip Monster Hunter, padahal ini nggak mirip sama sekali cuy. Ini jauh lebih mirip ke si Tokiden ya. Kalau kalian main itu di PSP juga ada Tokiden Kiwami. Ini mirip banget gameplaynya. Jadi buat yang bilang ini game mirip Monster Hunter sih jauh banget sih. Oke, jadi sini kalian akan lihat sendiri gameplaynya seperti apa. Dan ini game gua mainin menggunakan gamepad Saitake 7007F1 yang videonya mungkin akan tayang setelah video ini ya. Video unboxingnya. Nah, di sini gue juga main lancar banget ya, no delay, semuanya responsif. Dan ya ini game juga cukup seru banget. Jadi buat kalian yang mau coba mungkin bisa langsung download di Play Store ya, karena memang ini salah satu menurut gue game yang memang apa ya, bisa dibilang udah game nggak terlalu berat juga, ini cukup ringan, nggak ringan-ringan banget sih. Tapi ya mungkin buat kalian yang menggunakan minimal Snapdragon 636 atau mungkin 625 boleh dicoba deh ini deh, karena ini tuh nggak misalkan seberat Dragon Raja, nggak seberat itu. Tapi ya ini juga sebenarnya cukup berat sih. Tapi buat kalian yang HP-nya mungkin speknya terbatas ya, kalian bisa langsung coba aja. Di sini gue bingung nih harus kemana. Oh, aktifkan True Vision. Nah, ini True Vision ini kalian juga bisa temukan di game Tokiden Kiwami ya, True Vision seperti ini ya. Jadi memang ini game tuh memang mirip banget sama Tokiden. Jadi buat yang itu bilang mirip Monster Hunter tuh, wah dulu belum main Tokiden ya. Karena ini game tuh mirip banget sama Tokiden sumpah. Oke, jadi di sini kita agak ribet sini emang mapnya ya. Nah, ke sini. Oke, di sini kayaknya di terakhirnya kita lawan monster besarnya, kita lawan behemothnya ya. Oke, di sini ada cerita. Nah, di sini ceritanya juga cukup menarik untuk kalian ikutin. Buat kalian yang bisa bahasa Inggris ya, kalau gue sih skip lah pokoknya. Karena gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi kita langsung skip saja dan kita langsung melawan si behemothnya ya. Dan ini gue main di gamepad sih ya nggak ada bedanya kayak main di touch langsung sih, karena memang semuanya sudah diatur dengan perfect lah ya kalau untuk battlenya oleh si pembuat gamenya, si developer gamenya. Dan ya gue juga butuh game-game yang seperti ini, game yang memang bagus dan juga support gamepad untuk bawaannya. Nah, untuk kedepannya gue juga akan merekomendasikan game-game lain yang menurut gue itu sangat asik buat dimainkan dan sudah support gamepad tanpa harus kalian mapping lagi ya. Jadi kalian tinggal konekin gamepadnya ke Bluetooth, langsung kalian mainin.
Nah, salah satunya yang terbaik ya ini Errant Hunter Soul. Jadi di sini musuhnya ini namanya Behemoth ya. Nah, kalian bisa lihat itu kakinya udah ada yang biru, itu berarti sudah hancur ya. Dan lagi-lagi ini mirip seperti di mekanismenya game Tokiden Kiwami. Jadi part-part tubuhnya itu bisa hancur dan berubah menjadi aura warna biru gitu. Jadi sekali lagi buat kalian yang bilang ini mirip Monster Hunter, enggak cuy, ini beda jauh cuy sama Monster Hunter cuy. Dan gue lupa nge-heal kan, tahu-tahu darah gue sekarat. Dan udah nge-heal tapi diserang. Jadi gue nggak bisa nyerang dulu ya. Karena gue dari tadi ngoceh bae ini main. Ini gak ada yang bisa nge-heal apa? Masalahnya gue nggak bisa nyerang cuy. Kalau gue mati sih parah sih. Untung bisa dihidupin. Gue baru tahu nih, karena gue baru kali ini mati di game ini. Gue ngapain pakai gituan monster jauh, astaga. Nah ini adalah salah satu skill yang gue suka, yaitu adalah kita menggunakan time stop. Asik, jadi musuhnya itu diem ya. Tapi sayangnya cuma sebentar tuh, kalau lama tuh mantep tuh. Kayak di itu ya, kemampuannya di webtoon Dice tuh, kalau lo tahu tuh, gue juga baca. Tapi sekarang gue udah nggak terlalu itu sih, nggak terlalu ngikutin ya, udah lama banget gue nggak baca. Siapa sih tuh nama karakter utamanya tuh yang bisa time stop tuh, mantep tuh. Oke, ya udah mati, pada ada chain loh itu loh, ada chain ya. Jadi kalau misalkan kalian pencet chain itu, nanti kalian akan main tarik-tarikan sama monster ya. Jadi nanti ya main tarik-tarikan, yang misalkan kalau kalian yang menang ya udah monsternya kalau nggak salah ke stun apa gimana gitu. Oke, jadi kira-kira begitulah ya gameplaynya. Dan menurut gue ini game wajib banget kalian mainin, terutama untuk kalian yang punya gamepad. Kalau kalian mainnya itu pakai gamepad, ini game bakal jadi jauh lebih seru lagi. Dan ditambah lagi kalian gak perlu setting-setting apa lagi, kalian tinggal connect, kalian tinggal main dan kelar. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet untuk pakai aplikasi pihak ketiga seperti Octopus, terus apalagi lah itulah. Kalau FlyDigi kan sudah ada bawaannya ya. Jadi kalau di sini sih, kalau di game ini sih nggak usah sih, kalian tinggal connect menggunakan mode X input, lalu kalian ya bisa tinggal langsung main aja ya. Oke, so mungkin itu aja dulu ya video gue untuk kali ini. Dan di depan itu tukang roti biasa berisik banget ya emang ya. Kalau gue lagi record itu pasti ada aja, entah itu tukang roti lewat, entah itu motor lewat, entah itu ada orang teriak-teriak. Gue juga bingung kenapa ya. Kalau gue nggak record nih, gue mati ini recordnya nih, itu pasti langsung sepi, auto sepi cuy. Hanya terdengar suara gue dan suara kipas aja dan suara HP gue ya. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video gue untuk kali ini. Kalau misalkan kalian suka segmen ini, kalian boleh langsung like, share, komen, dan subscribe. Lalu kalian komen nih, kalau misalkan kalian juga ada rekomendasi game-game yang support gamepad tanpa harus disetting dulu, kalian bisa langsung komen aja di bawah, nanti gue akan coba mainin ya. Dan di sini gue juga sebenarnya udah punya beberapa stok game yang memang sudah gue mainkan dan cukup seru juga, cukup menghibur dan cukup asik juga untuk diikutin gamenya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Yuk.